Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Aulia Brilianti dari Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah akan membacakan hasil resum dari materi PBAK Universitas. Poin pertama yakni pembukaan. Galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Bergaulah dengan banyak kalangan dan tempalah mental serta spiritual dengan baik sehingga layak menjadi pemimpin perubahan. Meskipun berada di rumah, kita harus bisa mengikuti perkuliahan dengan serius sehingga dapat mengurangi nilai dari yang diadakan per semester. Kita harus bangga menjadi mahasiswa Indonesia. Materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Umi Sumbulah mengenai wawasan bidang akademik. Poin pertama, UIN Malang memiliki 7 fakultas dan yang paling tua adalah Fakultas Tarbiyah. Pengembangan UIN Malang berada pada pengakuan internasional dan internasional reputasi. UIN Malang juga memperbanyak program studi. Pada tahun 2020 ada program studi yang mendapatkan sertifikat. Mahasiswa akan melakukan riset untuk kompetisi riset, untuk tugas akhir, dan mempublis pada jurnal internasional reputasi. Sehingga karya UIN Malang dapat meningkatkan nama UIN Malang. Melakukan pendidikan tinggi dengan memadukan keilmuan sains dan Islam. 4 pilar salah satunya dibentuk di Mahat. Adanya HTQ, salah satu lembaga pengembang tahfidzul Quran, rumah modernisasi, agama mendidik menjadi mahasiswa yang memiliki sifat cinta negara, terutama bisa berada di tengah-tengah modernisasi. Perpustakaan memiliki ribuan buku, baik internasional maupun nasional. Proses pembelajaran 8 semester minimal ada 160 SKS berupa penelitian, tugas akhir, PKL, KKN, ujian skripsi, yudisium, dan berakhir dengan wisuda. Matkul pengembangan kepribadian, yakni dasar keislaman dan filsafat. Matkul fakultas, yakni yang membedakan fakultas satu dengan yang lain. Mahasiswa tak hanya memiliki wawasan akademik, namun juga memiliki pengalaman organisasi. Akhir semester adalah ada ujian dan 6 September sudah memulai kuliah. Oke, lanjut dengan materi selanjutnya yang dibawakan oleh Ibu Ilvi Nurdiana. Yang pertama, pemimpin sejati adalah yang mampu menentukan jati diri sendiri. Pemimpin yang baik adalah yang mampu membesarkan nama kampus. Saat ini merupakan waktu untuk memperoleh reputasi internasional. Bahwasannya UINMA mempunyai prestasi yang luar biasa. UIN Malang sudah 2 kali terakreditasi A, maka untuk selanjutnya akan mengajukan akreditasi tingkat internasional. UINMA juga memiliki peringkat 3 PT KIN. Perpustakaannya juga unggul,
top 10 Islamic University tingkat dunia, alumni UINMA akan mudah diterima di dunia kerja. Keunggulan UINMA sehingga dengan adanya Ma'had untuk kebutuhan santri selama di Ma'had. Ada Ma'had Al-Ali, pusat bahasa selama 1 tahun, HTQ atau Hay'ah Tahfidzul Quran bagi Tahfidzul Quran. Profil lulusan Ma'had Al-Ali sudah berada pada angkatan ketiga dan telah berkarya, antara lain angkatan pertama berkarya Syarah Fathul Qorib, angkatan kedua berkarya Fikih Al-Arba'ah. Sarana prasarana: 1. Kampus 3 tempat fakultas kedokteran. Yang kedua yakni rumah tahfidz. Kewajiban mahasiswa: 1. Membayar Ma'had dan pengembangan kelembagaan. Yang kedua yakni membayar UKT sesuai keputusan pemerintahan agama. Tujuan membayar Ma'had yakni pengembangan Ma'had. Kelulusan Ma'had berpengaruh untuk penerimaan matkul keagamaan. Mengapa besaran UKT berbeda? 1. Karena indeks mutu PTKIN. 2. Indeks mutu Prodi. 3. Indeks pengelolaan keuangan. Dan yang keempat yakni kemahalan wilayah. Kita lanjut pada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ketua Dema UIN Malang dan Ketua SEMA UIN Malang. Yang pertama, Dema ya. Adanya program Sapa Sekolah dengan cara memberi pelajaran terkait organisasi, program kerja diskusi. Ketua SEMA, ini udah sampai SEMA. Fungsi SEMA antara lain edukasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol Dema Universitas. Yang kedua yakni memberikan persetujuan setiap kegiatan. Wewenang SEMA: penyelenggara setiap kegiatan. 4. Komisi SEMA. Komisi A bertugas sebagai advokasi, Komisi B sebagai organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C keuangan, Komisi D informasi dan komunikasi. SEMA meluncurkan posko aspirasi. Cara daftar yang ingin masuk SEMA ataupun Dema: adanya KPU di semester 2. Persyaratan: IPK minim 3, memiliki SK Ormawa minim 1, siap terkait untuk menyelenggarakan periodisasi Dema Universitas. Kita lanjut materi UKM. UKM Menwa itu adalah kepanjangan dari Resimen Mahasiswa Seni Religius, yakni menjunjung tinggi nilai agama dan seni religius. Terdapat beberapa divisi, di sini ada 7. Yang pertama yakni sholawat, yang kedua qasidah, yang ketiga kaligrafi, yang keempat MC, yang kelima nasyid, yang keenam gambus, dan yang ketujuh qiraah. Tujuannya yakni kritis, dinamis, dan membentuk kader Islam.
Materi selanjutnya dibawakan oleh Bapak Hasanuddin Wahid mengenai kebangkitan Indonesia menuju Indonesia tangguh. Poin pertama yakni parlemen berasal dari kata parle yang artinya suara. Alumni UIN Malang itu berada di mana saja. Alumni UIN Malang tak hanya menjadi ustadz, melainkan juga menjadi seorang yang sukses dalam karirnya masing-masing. Kunci menanggulangi pandemi yakni vaksinasi dan kesadaran masyarakat desa mengenai COVID-19. Pemerintah sudah bisa menumbuhkan ekonomi, kolaborasi heksahelix, yakni bekerja sama dengan 6 komponen. Kolaborasi heksahelix harus disesuaikan dengan kondisi sekitar. Siapa yang mau menguasai dunia harus menguasai IT. 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama yakni kemajuan, yang kedua agama, yang ketiga pasar. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. 1. Arus pengembangan teknologi digital. 2. Link and match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan sosio teknopreneur. 4. Epicentrum ajaran agama inklusif. Berikut ini beberapa sifat seseorang yang bisa menjadi generasi unggul, antara lain 1. Keagungan moral dan spiritual. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Yang keempat, kepedulian sosial. Kita lanjut pada materi selanjutnya yang telah diulas oleh Bapak Haji Bahri Zain. Poin pertama, 2 arus besar, antara lain Sunni Islam dan Syi'i Islam. Poin kedua, sociological labeling, yakni Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstrim, and teroris. Poin ketiga, the most contemporary labels, yakni moderat Islam dan Islam Nusantara. Poin kelima, Islam moderat. Definisi moderasi yakni secara terminologis watasiyah berarti jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan. Yang kedua, secara terminologis yakni pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi keberagaman dan kesetaraan. Poin keenam, kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang kedua, historilitas Islam masuk ke Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan. Yang keempat, ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Poin selanjutnya, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik tengah, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi Islam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.